kalau bahwa pleno kemarin sudah sah sesuai dengan konstitusi dan Nah, dia bilang masih ada peluang untuk dengan melakukan gugatan sengketa itu melalui Bawaslu terhitung dari jam kerja dari Senin ini sampai hari Rabu. Tanggapan Dang sendiri gimana? Nah, yang bilang itu sudah sah itu siapa? Kami bilang belum, makanya kami nggak terima. Contoh, apakah di dalam sidang pleno itu antara kita berdiskusi dengan yang harus kita selesaikan sudah diselesaikan? Kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 kan nggak putus dan tidak dinyatakan apakah ini dimasukkan di dalam bidang tambahan gitu. Kalau tidak ketemu masih di dalam catatan nggak ada putusnya. Saya lihat di sidang pleno itu belum ada, apalagi kenapa itu sampai terjadi ribut itu. Kan harusnya saya dipanggil dulu, kan saya nggak jauh dari pintu pleno itu kan hanya 10 meter saya. Kenapa tidak panggil saya sebentar? Gitu, ya kan? Terus saya kan minta skor 20 menit. Kan belum 20 menit. Saya kan hanya sebentar sholat masuk lagi. Tempat sholat juga kan hanya 50 meter dari situ dekat. Tiba-tiba saya lagi mau menuju ke tempat ini, loh kok sudah mau diketok. Apa sih salahnya? Mana Dang Ike ada di mana? Oh, ada di depan pintu itu, masuk dulu. Nah, gitu kenapa? Gitu, gak usah buru-buru. Walaupun ada 1 orang 2 orang di situ, belum bisa. Kan ada yang interupsi juga. Gitu loh. Nah, kan saya yang skor tadi kan saya. Harusnya kan nanya dulu mana Dang Ike tadi yang skor 20 menit. Ya, kan 20 menit dari skor. Mana? Oh, ada di situ di belakang pintu sebelah. Ya sudah panggil dulu. Tidak usah. Kan dari tadi kalian lihat yang namanya mau nutup pleno itu mungkin ada 4-5 kali. Saya instruksi terus. Selesaikan dulu 1. Kenapa data bisa berubah? Kan data sudah ditandatangani bersama. Dan data yang sudah ditandatangani bersama ini kan harusnya besok dipakai dong. Nah, tapi waktu kita pleno, kok data itu nggak dipakai, kok ada data baru. Dan ini terjadi 126 kelurahan. Ini bisa dikatakan TSM. Ya, bisa juga kan? Bisa ya. Saya bilang mungkin masih bisa, atau sudah bisa atau masih belum. Kantor kelurahan bisa. Secara terstruktur, sistemik, masih. Karena data yang berubah itu 126 kelurahan. Berarti 20 kecamatan. Berarti seluruh Bandar Lampung terjadi perubahan data. Data yang sudah kita sepakati antara PPS dan PPK dan LO saya. Berarti ini kan data yang sudah kita sepakati. Jadi oke dong, harus sepakat, konsisten, komitmen dong sama data ini. Ya. Malam-malamnya LO saya yang 126 ini didatangi, ditelepon katanya untuk kumpul. Kenapa? Ada perubahan. Loh, nggak bisa, kok ada perubahan malam-malam gini nggak tampak ini, tampak tata cara yang baik. Nah, karena saya perintahkan jangan, harus pakai cara untuk membantu. Kenapa? Gitu. Mereka jawab, oh ini ada perintah pimpinan, pusing kepala saya ini, ada tekanan katanya begitu. Wah, berarti ini ada apa? Gitu. Nah, benar. Besok pas pleno data saya jauh betul berbeda ya. Jadi ini timbul data baru gitu. Nah, kan harusnya data yang bersepakat. Kalau data yang baru ini kan nggak sepakat sama kita. Kalau data yang awal kan kita udah sepakat semua. PPS, PPK, LO saya udah sepakat. Ya baik, kita besok di sidang pleno data yang sudah sepakat. Ada rekamannya kok. Yang mengatakan data sekian ini ada rekamannya. Datanya yang disepakati juga ada, yang sudah ditandatangani ada datanya. Nah, harusnya kan yang sudah direkam, dipoto, kemudian disepakati dengan tertulis, nah ini dong yang dibawa. Tapi setelah sampai di pleno, loh kok ada data baru? Pertanyaan saya waktu di pleno, makanya jangan diketok dulu pleno, selesaikan dulu siapa yang menimbulkan data baru ini. Artinya di sini kan terjadi pemalsuan, gitu. Ya, terjadi pemalsuan. Misalnya data kita hari ini 100, misalnya kita sepakat nih 100.
PPK PPS kami 100, oke, udah direkam, ya. Lah besok data ini jadi 50 gitu loh. Ini siapa yang buat 50 ini? Akhirnya yang nilai saya sudah 28.000, yang dari lapangan 28.000, dan saya sudah memenuhi syarat untuk lolos. Walaupun belum pleno, karena data sudah masuk dan sudah ada tanda tangan dari PPS PPK gitu. Nah besok berubah jadi hampir 10.000, kan jauh, 2 kali lipat turunnya angka itu gitu. Nah, dari 28.000 sekian, saya lupa 8.000 berapa, turun dari 10.000. Nah ini yang saya minta diselesaikan gitu. Saya minta diselesaikan siapa yang membuat data baru ini, dan perintahnya siapa terjadi data baru, dan kenapa data baru ini dipakai di pleno. Kan harusnya data yang sudah kita sepakati, komitmen konsisten dengan data ini. Jadi saya minta teman-teman wartawan juga harus bisa membahas ini, menulis dengan cara yang sistematis. Itu yang saya minta. Yang kedua gitu, kenapa gitu ya, MS jadi TMS. Lu ini siapa? Nah, kan saya waktu dalam pleno juga saya sampaikan, tolong selesaikan dulu. Semua posko, 126 posko, kalau tadi juga 126 data berbeda. Inilah yang saya katakan masif itu. Karena semua posko berbeda dengan hasil yang kita dapat. Kemudian TMS itu terjadi semua di setiap posko, 126 posko terjadi. Karena saudara-saudara saya, keluarga saya yang mendukung itu semuanya MS. Terjadilah jadi TMS gitu, jadi TMS. Nah ini siapa yang saya minta? Siapa yang merubah MS jadi TMS ini? Temui dulu ini, jangan pleno main tutup aja. Jangan pleno mau ketok aja, kan perintahan saya selesaikan dulu ini. Pleno itu gunanya kan kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang masih belum selesai untuk aku. Kalau tidak bisa ketemu, masukkan di dalam catatan tambahan. Kan belum ada kesimpulan itu, dicatatkan tentang nggak ada. Nah, sudah itu keluarga saya yang hadir, ya, yang tidak hadir pakai video call. Dan itu PKPU nomor 6 boleh. Joko sekarang hilang. Kan itu harusnya MS. Kok jadi TMS? Terus di dalam PKPU nomor 6 foto boleh. Berarti foto ini kan MS. Terus sekarang kok jadi TMS? Itu terjadi di 126 posko kelurahan. Terjadi 126 posko kelurahan. Jadi data tadi yang kita sudah sepakati bersama dengan jumlah nilai saya 28.000 gitu. Dengan jumlah nilai saya 8.000 dari lapangan, kemudian udah tanda tangan, ada beberapa orang ya, ada beberapa data yang sudah tanda tangan ya. Itu besok berubah. Nah itu satu yang saya minta ya. Terjadi di 126 kelurahan. Berarti ini kan masif ini ya. Berarti ini kan terstruktur, hampir semuanya ketemu nih gitu loh ya, seperti sistematis nih, temu semua kelurahan, nggak ada satu kelurahan. Mungkin kalau ada 127 kelurahan ya mungkin 127 nya nggak kena itu, karena nggak ada daftar nama 127 kelurahan, karena kelurahan 126. Nah data ini kenapa? Dan ini yang saya minta selesaikan. Yang kedua gitu, kenapa di pleno terjadi data baru? Selesaikan dulu ini. Nah yang ketiga, kenapa saudara saya yang MS di TMS? Datang tapi di TMS. Ini siapa yang membuat ini? Temukan dulu nih, selesaikan dulu, putuskan. Yang ketiga gitu, saudara saya yang hadir nggak bisa hadir tapi pakai video call. Kok hampir semua yang pakai video call ini di TMS, hampir di seluruh kelurahan. Saudara saya, keluarga saya, pendukung saya yang foto dengan KTP di sini. Nah, begini. Hampir semua kelurahan, 126 kelurahan juga
di TMS, padahal PKPU nomor 6 itu boleh. Ya kenapa di ini? Gitu. Nah ini yang saya minta, selesaikan dulu ini baru pleno. Kalau ini nggak diselesai, hasil pleno itu nggak benar karena datanya berubah. Data saya pakai tanda tangan juga, sudah disepakati juga, gitu. Itu data siapa yang dipakai? Ya, harusnya data yang sudah ditandatangani PPK, PPS yang dipakai pleno karena janjinya itu begitu. Ya, tapi pada saat kita pleno kok nggak data ini? Berarti ada data baru. Nah data baru ini siapa? Yang memunculkan data baru. Kalau data yang kita pegang, PPS, PPK dan saya sama Sudah sesuai. gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ini, nah terus di dalam persidangan pleno, kalian mungkin dengar ya, ada orang, ada petugas dari kecamatan mana, paman saya, Sukabuminda, paman saya, dia bilang saya TMS, padahal dia MS, ngaku deh kan? Berarti petugas ngaku deh, saya TMS katanya. Dia MS, tapi di TMS. Katanya paman saya itu di Perpak 1, baru udah liwat. Ternyata paman saya itu nggak ada di Perpak 1, adanya di Perpak 2 dan MS. Nah ini saya tanyakan juga, ini kenapa bisa terjadi di dalam pleno kok seperti ada pembohongan? Kan itu pembohongan namanya. Karena paman saya ada di balik pintu. Saya sudah minta sama ketua KPU supaya hadirkan, ya kan? Tapi nggak juga dihadirkan. Kan ini harus diselesaikan. Kan ada petugas bohong di sidang, kan bohong tuh. Masa nggak bohong gitu? Dia bilang paman saya ikut Perpak 1, makanya kami TMS, kan ngaku dah gitu. Paman saya bilang tidak, saya Perpak 2 MS, tapi di TMS udah daftar berbeda. Ini selesaikan nih pembohongan ini depan sidang loh, sidang yang mulia ini ini kan sidang pleno ini. Nah, terjadi seperti itu. Jadi terus ada satu posko 50 orang MS. Poskonya posko dari orang-orang itu, keluarga mereka, 50 orang di TMS. Orangnya nunggu di pintu, hanya 20 meter dari pleno aja. Saya minta sama ketua supaya dihadirkan, supaya dia ngomong, saya kok di TMS. Nah ini juga saya minta selesaikan di pleno ini, karena nanti pemalsuan yang data berbeda tadi, karena pemalsuannya yang foto-foto yang tadi udah dihitung MS dari TMS, MS dari TMS tadi masuk di data itu. Berarti data itu nggak cacat, itu data itu yang mau di pleno itu cacat. 8,5 jam kayak pleno itu. Selalu ada 4-5 kali kita minta segera mau dibacakan ini. Saya bilang jangan. Kalau membaca itu setengah jam selesai. Ini bukan soal 8 jamnya. Karena persoalan kita nggak kita selesaikan. Harusnya selesaikan dong. Baru kita terus. Selesaikan ini terus, selesaikan ini terus, selesaikan ini terus. Nah ini kok maunya diketok terus. Ya. Diketok-ketok terus gitu. Artinya ini seperti mau buru-buru selesai ini padahal tidak tuntas. Jadi bagaimana? Apa hasilnya? Siapa bilang pleno itu sudah mengunsur? Sudah cukup? Enggak dong. Saya skor. Minta karena azan bunyi. Saya minta 20 menit. Sholat itu kan 5 menit aja, hanya jarak 50 meter. Sudah sholat balik. Kira-kira kurang 3 menit lagi saya sudah masuk. Belum waktunya untuk disidang. Belum waktunya. Masuk. Tiba-tiba saya dengar, loh, kok sudah pleno? Sedang pleno ini. Lagi pleno ini. Loh, kok nggak dipanggil dulu saya minta skor. Padahal saya ada di balik pintu. Pintu dari tempat saya hanya 10 meter. Jadi kalau masuk ke ruang sidang dengan 15 meter aja udah masuk ruang sidang saya. Ya kan? Aku tanya dulu, tadi yang minta spot nih, dang ikan nih, mana ada? Oh nggak ada. Ada lagi di mana? Oh di belakang gitu. Apaan itu? Ya kan? Nah, sidanglah kita. Gitu. Tapi ada kemungkinan jangan ditakut kalau saya hadir itu pasti instruksi lagi.
Karena saya memang instruksi terus, kalau nggak tepat saya instruksi, kalau nggak benar saya instruksi dong, gitu. Ya kan. Nah mungkin juga nih biar buru-buru mau diketok aja, karena kalau dia mau ngetok instruksi, jangan dulu diketok, ini belum selesai. Nanti mereka bilang ini sudah waktu ini kita mulai sidang, nggak bisa, selesaikan dulu. Bahkan saya suruh baca hasil saya, perpak saya yang ditandatangani PPK PPS dan kami, itu bacakan 28.000 sekian, tapi nggak dibaca juga. Yang mau dibaca 9.500, 10.000, 10.000 itu dari mana? Kan cacat nanti kalau itu. Rupanya mau dibaca, tapi saya masuk pas dia mau ngebaca, keluarga saya datang, nggak jadi kan ngetok aja belum, saya terima berita acara juga belum, gitu. Persoalan yang kita minta ada 7-8 persoalan, satu pun nggak selesai, berarti nggak benar, dan tidak ada kata penyelesaian, atau karena ini nggak selesai masukin di tambahan, kan nggak ada, begitu. Nah, apa mana yang bilang ini apa selesai, mana yang bilang udah memenuhi unsur? Enggak dong, dalam pleno aja nggak diselesaikan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 nggak diselesaikan, gitu. Yang mau dipakai data perpak yang baru, yang kami tidak jelas data dari mana itu. Kenapa nggak data kita bersama tadi, PPK PPS itu yang dipakai? Kenapa malam-malam memanggil anggota kami untuk merubah itu? Loh, kenapa dirubah? Kan sudah ada sepakatan untuk merubah. Akhirnya data itu kita tidak ikutin, tapi data itu yang dipakai, bukan data awal. Bukan 28.000 yang muncul, 9.500, saya lupa, 9.000, hampir 10.000. Jadi mana yang benar, teman-teman wartawan? Silakan tulis yang benar ini, gitu. Ini saya mau menegakkan demokrasi. Ada langit kedua, ada langit ketiga, ada langit keempat, ada langit kelima, keenam, ketujuh, nanti sampai 1, 2, 3 lagi arsinya Allah. Masih ada yang paling maha besar. Ya, nah, itu belum. Jadi bagi saya belum. Dan apa susahnya? Misalnya tunda pleno dilanjutkan besok hari. Takut sama waktu. Masih banyak urusan negara yang lebih penting. Kadang-kadang mungkin saya lupa waktunya. Pernah kan rapat APBN ya, belum sudah selesai, masih bisa besok. Itu rapat nasional yang besar seperti itu, karena nggak bisa tuntas, besok kita tuntaskan masih bisa. Terus dan waktu kan nggak perlu setelah tanggal 23 ya, 3 hari Senin, Selasa, Rabu masih ada, saat kami Jumat yang waktu longgar, pleno kan 1 hari bisa. Tapi kesepakatan itu kita temukan dulu kenapa data itu berbeda, dan data yang berbeda itu kan tadinya awalnya sudah kita sepakat. Terus kenapa TMS dari MS, dan ini bukan di satu tempat gitu loh, 126 kelurahan, termasuk data tadi 126 kelurahan, hampir nggak ada. Kalau saya bilang ada desanya 128, mungkin hanya 2 aja yang nggak masuk. Ya kan, hanya 2 saja, tapi 126 yang masuk. Nah inilah TSM, bisa perbuatan ini kita berikan terstruktur, sistemik, dan masif. Bisa karena semua. Ya, gitu. Dan terus jadi hasil yang dikasih tahu ketua KPU itu selanjutnya tetap bertahan kalau itu belum selesai. Dan belum. Terus sekarang ini apa yang kita siapkan dan apa yang akan kita lakukan ke depannya? Ya, saya menunggu saja, kalau masih bisa pleno saya ikut pleno dong. Apa susahnya pleno dibuka lagi? Lalu wah itu parah isinya demokrasi ini kalau begitu. Kita datang, saya sudah bagus bangun, mana pakai uang, enggak, saya nggak mau pakai uang pemilih, saya tidak mau pakai sembako, saya tidak mau pakai banner-banner di pinggir jalan melanggar aturan, saya udah ikutin. Saya sudah santun-santun, saya mendatangi para calon untuk kita damai, ini damai kok, saya sudah lakukan begitu. Dan saya bukan ada background yang baik, geografi yang baik, pernah Kapolda, pernah ini.
Kenapa sih kalau dilolosin takut ya? Ada yang takut sama saya. Nah, ingat deh, ya pesan saya. Takdir itu sudah ada. Dan takdir kita ada di Lauhul Mahfuz. Siapa yang menjadi wali kota 22 sudah ada di arsinya. Allah itu sudah ada siapa yang menjadi. Jadi mau ngapain pakai uang, mau ganjel orang, mau rusak orang dengan cara-cara begini nggak akan. Tetap nanti akhir ayatnya dia ditanya itu. Jangan begitu, ikuti saja. Dengan waktu yang dikasih 3 hari sama Bawaslu gimana tanggapannya? Kan kita sudah kirim surat aja. Udah kirim surat Ya ya? udah, Bang, sudah, ini sudah. Tinggal kita pidana aja. Siapa yang memalsukan itu? Hari ini kan terakhir bang, sengketanya. Ya biar aja, kita nggak ada masalah bagi saya. Jadi lanjutan hukum kemana tak? Pidana. Pidana kalau perlu saya buat pidana, ngapain sih? Biar di demokrasi jadi bagus. Dan orang-orang yang nggak bisa mendukung demokrasi ini kena hukuman. Siapa orang-orang yang menghalang-halang demokrasi untuk kebaikan rakyat? Pelaku-pelaku yang nggak benar ini. Nah, kita pidanakan dong. Bakal diusut sampai tuntas ya? Iyalah, apa susahnya? Saya sudah membuat kerangkanya, sudah tahu. Ini kan tadi pertanyaan saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu kan mengandung unsur pidana. Nggak mungkin saya sembarangan. Bekas polisi, bekas penyidik, bekas kasat terse, saya tahu ini yang harus dibawa. Gitu. Tapi Dan sudah kirim surat ke Bawaslu. Udah, Termasuk bukti-bukti yang dari bukti kemarin sudah dikasih waktu pleno, tapi itu baru sedikit. Kalau yang ada ini semuanya. Sengketa pilkada itu tetap kita ikuti juga ya, Dan? Tahapan sengketa itu kawan. Hah? Regulasi.